Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang di ibadah raya yang kedua hari ini. Dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, amin. Satu firman Tuhan mengawali ibadah kita dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan dan berserulah kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita, amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur pagi hari ini dan saatnya kami akan menyembah Tuhan. Kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Kau hadir di tempat ini, Kau akan melawat setiap kami. Kau akan nyatakan mujizat-Mu kepada kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah akan kuat ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap yang terikat akan terlepas. Kami percaya Tuhan mujizat akan terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Terima segala yang mereka alami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah jawaban bagi umat-Mu Tuhan. Engkau adalah penolong yang sejati bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari awal hingga selesainya ibadah yang kedua ini kami serahkan sepenuhnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik. Dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah.
Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kau di tempat ini, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung, amin, lebih dari yang dan ku datang
bersukacita lagi, amin. Kita mau tinggikan nama Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Ayo umat Tuhan, bangkitlah dan menjadi tenang. Wow.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita di setiap musim kehidupan kita. Terkadang kita melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Dan setia
Saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, kami membuka telinga kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Salam GTM. Kayaknya bisa lebih seru lagi. Salam GTM. Ya, salam kita adalah salam miracle, salam mujizat, dan salam keajaiban. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan kuasa dan kekuatannya itu nyata dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berbicara tentang kuasa, tema di bulan ini, tema di tahun ini adalah God's Power is Real. Kekuatan kuasa Tuhan itu nyata. Dan di saat kita berbicara kuasa, itu berbicara sekarang ini. Dan jadi pujian dari awal adalah, kita ini adalah bukti kuasa Tuhan. Kalau kita hidup sampai saat ini adalah bukti kuasa Tuhan, kekuatan masih nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita akan buka di Bilangan 14 ayat yang ke-17. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, Saudara, dan di depan ini sudah ada. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Kalau di dalam terjemahan yang baru, Alkitab edisi yang terbaru, di situ dikatakan sekarang kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Tegas, sekarang. Karena tadi di awal saya menyampaikan bahwa berbicara tentang kekuatan Tuhan, berbicara tentang kuasa Tuhan itu adalah sekarang. Kadang banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang bangga dulu-dulunya. Dulu aku itu pelayan Tuhan, dulu aku itu pendoa, dulu aku itu adalah pemain musik, dulu aku itu adalah penyanyi, singer, WL, dulu. Tetapi berbicara tentang kuasa Tuhan itu adalah sekarang. Katakan bersama-sama sekarang. Jadi bukan sekarang. Tadi Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kalau sudah di gereja ini kita di ibadah raya yang kedua. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Tadi saya naik motor. Nah, di saat naik motor, saya pasti ambil kunci motor, bukan kunci rumah ya. Kalau mau kunci rumah berarti bentuk gitu ya, kunci rumah. Dan di saat ngambil kunci motor, ada pilihan ke gereja enggak ya? Capek, kemarin banyak kerjaan lagi, banyak lemburan lagi, capek, enggak usah lah, kembalikan kunci motornya, digantikan lagi,
juga, aku mau ke gereja. Dan di saat mau ngambil kunci, mau naik motor, langsung dimasukkan 3 truk. Berarti tidak ada bensinnya, perlu beli bensin. Tapi kalau di saat starter, zing. Nah sekarang pilihan mau gas atau enggak. Ini mobil atau motor ini diberikan kuasa lagi. Di saat sudah ada nyalanya, ini kuasanya untuk digas. Kalau sudah digas, akhirnya nyala. Tapi kalau digas enggak jalan-jalan, dicek lagi motor atau mobilnya ini ada masalah enggak gitu. Jangan-jangan enggak ada rodanya. Atau jangan-jangan ada yang putus gitu. Nah, jadi berbicara tentang kuasa itu berbicara sekarang. Kalau kita berbicara tentang kita sudah menerima kuasa dari Tuhan, maka kita akan buktikan itu dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita diberkati, kehidupan kita menjadi berkat, dan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Makanya di sini dikatakan, sekarang kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan karunia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di saat saya siapkan ini, saya ingat lagu ciptaan saya, nanti kita nyanyikan. Pada saat itu, saya kerja di pekerjaan di perusahaan swasta, dan karena di perusahaan ekspedisi, dan agak sedikit goyang, dan gaji itu tidak terima utuh, setiap bulan dipotong, harinya terima 100%, kadang satu bulan cuma terima 50%, kadang pernah juga terima cuma 20%. Dan pada saat saya MC FA pada waktu itu, hujan lebat, pakai petir akhirnya muncul lagi itu. Nanti kita nyanyikan bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, walaupun mungkin dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang terjepit sekalipun, dalam keadaan kita diberkati Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan. Kalau kita bisa bernafas sampai saat ini adalah karena kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, sekarang mari kita nyatakan kebesaran itu. Karena kuasa itu pun juga sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan di dalam kehidupan kita? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Mari kita buka di firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan? Saya lupa nggak bawa kacamata. Jadi, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Di saat Tuhan sudah memberikan kuasa itu dalam kehidupan kita, di saat kita mengenali Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan kunci itu. Sekarang tinggal mau ngambil kunci itu atau tidak. Dulu saya pernah bersaksi di hadapan jemaat bahwa dulu saya pernah ketipu ya. Kisahnya dulu pernah saya ketipu. Dan berjalannya waktu hampir 1 tahun lebih, ada teman nelpon saya, kebetulan punya bengkel besar di Jalan Kusuma Bangsa. Mungkin sebagian kenal Ko Akun. Kalau saya panggilnya Ko Akun, ada yang panggil Ko Akong. Nah, telepon saya, "Mbak, sini Mbak." "Kenapa Ko?" "Sinilah." Akhirnya saya ke sana, ke bengkel itu, dan Ko Akun ini ngomong, "Mbak, kamu lihat mobil merah itu?" "Kenapa?" "Lihatlah Ko, mau enggak kamu mobil merah itu?" "Mau enggak kamu mobil merah itu?" Koko ini bercanda. "Mau enggak kamu?" "Ya maulah kalau dikasih." "Pakailah."
Gope ini bercanda. Mau enggak kamu? Kalau enggak, pulanglah sana. Pulanglah kau, gitu. Pulanglah kau. Gitu. Dan serius kan? Serius. Coba kau pakai. Berapa minggu ini kau pakai? Nanti kalau enggak enak, kamu kembali ke sini. Gope ini serius kan? Serius. Gitu. Sudah, kalau enggak mau ya sudah pulanglah sana. Terus motorku urusanmu lah. Gitu. Terus motorku urusanmu lah. Gitu. Akhirnya saya ambil mobil itu dan pilihan sekarang pada saya. Karena kuasa itu sudah diberikan bagi saya. Mau starter atau enggak, atau saya kembalikan. Nanti gimana ini? Serius kan kau ini? Pakailah, kamu coba dulu. Nanti kalau enggak enak kembali ke sini. Akhirnya saya starter. Mobil merah gitu. Terus terang juga terlalu ngejreng ya, merah. Tapi karena diberi ya puji Tuhan gitu ya. Akhirnya saya starter. Dan waktu saya ngegas ini, betul enggak ini? Akhirnya saya pulang, saya bawa pulang, saya pakai berminggu-minggu dan saya kembalikan. Kok enak kok, cuma kayaknya ini. Sudah, kamu tinggal dulu. Terus, nanti aku telepon lagi. Segitu pun juga enggak lama sorenya telepon, kamu ambillah. Terus pakailah berbulan-bulan. Nanti enak enggak? Kalau enggak enak kembalikan ke sini. Puji Tuhan ya. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Ada pilihan mau pakai atau enggak. Nah demikian pula halnya. Kita sudah diberikan kuasa. Kita bisa mengalahkan maut. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah yang akan melawan kita? Bukan berarti tidak ada perlawanan. Bukan berarti terus tidak ada permasalahan. Bukan berarti terus tidak ada pencobaan. Tetapi kita dimampukan untuk menang. Amin. Dimampukan kita untuk menang. Dan kuasa untuk menginjak kalajengking, menginjak tulang. Makanya kalau para pekerja di tempat ini sebelum pelayanan itu memakai selengkap senjata Allah, karena itu berbicara tentang kuasa. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dan sejajar. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu berbicara tentang kuasa. Kalau di slide tidak bisa ditampilkan ya. Nah, kalau di slide ada gambaran seorang pahlawan dan mengenakan selengkap senjata Allah. Pilihan pada kita, mau mempergunakan itu semuanya tidak. Oh, aku tidak mau lah pakai ketopongnya berat. Oh, aku tidak mau lah pakai pedangnya besar, tidak kuat sama aku. Nah, dan kuasa itu diberikan bagi kita, pergunakanlah. Kalau kita mempergunakan, kita akan ada kuasa untuk melawan iblis. Bukan berarti terus kita tidak ada perlawanan, bukan berarti terus tidak ada masalah, tetapi kita dimampukan untuk menang, untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, ini perlengkapan senjata Allah. Dan kita adalah sebagai tentara-tentaranya Allah. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita percaya bahwa kuasa Allah akan senantiasa menyertai kita. Kuasa Allah akan selalu menyertai kita. Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bukan berarti terus tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada yang membahayakan kamu. Kalaupun ada permasalahan, kita dimampukan untuk menginjak kalajengking. Kalau minggu yang lalu Pak Andi lagunya, dan akan ku injak. Sekarang sebesar apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, sepelik apapun ketakutan kekhawatiran kita, seberat apapun penyakit kita dimampukan. Karena di dalam diri kita ada kuasa. Dalam kehidupan kita ada kuasa. Oleh sebab itu, nyatakan. Sekarang nyatakan. Sekarang pergunakan kuasa itu. Jangan disembunyikan kuasa itu. Atau jangan tidak digunakan kuasa itu. Karena punya sesuatu disimpanlah. Dilihat aja. Padahal kalau ngomongnya punya mobil baru gitu ya, mobilku baru, mobilku baru, warnanya merah gitu ya.
tapi tidak bisa menggunakannya, sama aja. Tidak bisa setir mobil apalagi. Bagaimana punya merasakan kuasanya? Nah, demikian pula hanya di dalam kehidupan kita. Hasil dari kuasa Tuhan menjadikan kita makin lama akan makin kuat. Tema di bulan Januari, makin lama makin kuat. Kita buka di Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menuju ke Sion. Mengapa menuju ke Sion? Bagus saudara, pada saat bangsa Israel diberikan tanah perjanjian, dan akhirnya bangsa Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian, dan singkat cerita bangsa Israel masuk diam di tanah perjanjian. Tetapi ternyata ada satu bukit Sion yang tidak bisa dikuasai. Karena apa? Ada bangsa Yebus yang menguasai kota Bukit Sion ini. Dan mengapa Bukit Sion ini tidak bisa dikuasai? Karena kotanya itu berkubu, bukit berkubu, dan saya pengennya sih bisa melihat ya, Bukit Sion itu kayak apa. Kalau di sini mungkin ada yang sudah pernah ke Israel. Kalau Pak Joko pernah, Bapak Gembala pernah 2 kali, dan rata-rata Pak Gembala-Gembala yang di cabang pernah. Tidak tahu Pak Yudi, Pak Andi kemarin sudah pernah melihat juga. Pengen sekali melihat ke sana. Nanti kita ke sana ya Pak Indi sama Pak Daniel ya. Kita bertiga naik motor. Naik motor ketemunya di Yerusalem. Dan di situ sih digambarkan katanya sih di situ dipisahkan sih gua-gua dan kotanya berkubu, berarti ada pertahanan-pertahanan yang kuat. Dan pernah bangsa Israel, Yehuda dan Benyamin, suku Yehuda dan suku Benyamin berusaha untuk merebut kota itu, tetapi gagal. Karena pada saat mereka mau menyerang, dari atas itu sudah kelihatan, oh ada musuh di bawah. Pertahanan yang pertama langsung jerit. Sebelum masuk ke pertahanan berikutnya, pertahanan yang pertama ini sangat solid sekali, susah untuk bisa masuk. Dan Daud berkata, kita menuju ke Yerusalem. Mengapa menuju Yerusalem? Karena Bukit Sion ini masuk di wilayah Yerusalem. Dan Daud berkata, mempunyai keyakinan kita bisa merebutnya. Mari kita buka di 1 Tawarin 11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus. Dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Orang-orang Yebus berkata, kamu tidak akan mungkin bisa masuk ke kota Sion. Begitupun juga iblis juga mungkin mengintimidasi. Kamu tidak akan menang dengan permasalahanmu. Kamu tidak akan menang dengan sakit penyakitmu. Kamu tidak akan menang dengan ketakutanmu. Kamu tidak akan menang dengan kekhawatiranmu. Itu akan mengintimidasi kita. Tapi Daud mempunyai keyakinan dia akan bisa merebut kota Sion. Dan akhirnya Sion bisa direbut dan dirubah menjadi kota Daud. Dan di kota Daud berkubu kuat. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah terus tetap andalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Masuklah, kita bangun kehidupan kita. Kita bawa kehidupan kita di dalam pujian dan penyembahan kita. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berusaha untuk terus bertahan kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah. Makanya Yosua seringkali diingatkan, hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Jemaat Gereja Bintis Jagat di Miracle, terus kuat dan teguh dalam kehidupan kita. Dulu kami di Kementerian Agama, waktu saya masih non PNS, ada 19 penyuluh agama Kristen. Tetapi akhirnya satu keluar meninggalkan Tuhan. Pada saat ketemu, dia ngomong ke salah satu teman saya, dia tidak berani ketemu saya karena apa? Karena ada pinjaman dengan saya. Jadi akhirnya dia tidak melihat, dia pakai cadar.
saya. Enaknya kamu ya pakai logo, pakai papan nama, pakai pin. Coba ibu dulu bertahan. Ibu pun juga bisa sama seperti kamu. Dia terdiam. Kadang kita anak-anak Tuhan tidak sabar, pengennya cepat. Pada saat dia meninggalkan Tuhan, memang banyak yang memberikan banyak bantuan, ada yang utangnya dilunaskan, senang. Tetapi berjalannya waktu, akhirnya kembali ke kehidupan yang lama. Walaupun aku sudah sekarang, tapi aku terus kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kalau sebelum kamu bertobat ya dalam Tuhan. Makanya, ayo kuat dan teguh. Sebesar apapun permasalahan dalam kehidupan kita, ingat, kita akan dimampukan menang. Katakan bersama-sama, menang. Kemarin anak saya Kiel, dia ngomong ke saya memang. Jadi ada satu babak penyisihan, evaluasi lah, pilihan untuk ikut Olimpiade Sains. Dia cerita, saya tanya, dia mau ikut Olimpiade Sains apa? Yang dipilih pun juga luar biasa, matematika. Gitu. Matilah saya. Gitu. Soalnya saya memang tidak bisa matematika. Gitu. Nah kalau istri saya memang jago matematika. Dan kalau Pak Ringkot kayaknya jago juga. Beliau kan memang orang-orang belajar gitu ya. Nah, ya sudah belajar aja lah dia. Terus akhirnya singkat cerita hari Sabtu kemarin dia ujian pilihan lah, evaluasi atau ya siapa yang dipilih nanti, siapa yang lolos masuk ikut Olimpiade Sains. Kamu yakin gak ikut Olimpiade Sains matematika? Yakin. Akhirnya dia tes hari Sabtu kemarin ada 5 soal, tapi katanya 5 soal itu susahnya. Jadi disuruh pilih 3 yang ngerjakan. Dia ngerjakan berapa? 3 lah. Bisa. Tapi tidak tahu nanti lolos enggak apa-apa. Saya ngomong, enggak apa-apa. Yang penting maju dulu. Terus mungkin karena dia pengennya kan juara. Anak-anak kan pasti pengennya menang. Saya ngomong akhirnya sore hari itu saya ada kirim foto babi saya pikir pasti suka ini Kiel. Jadi saya belikan, Kiel ayo makan. Dia tidur. Mungkin karena saking capeknya, kan capek pikiran sama capek badan itu beda ya. Kalau capek badan mungkin bisa cepat, tapi kalau capek pikiran kadang malah tidak capeknya itu tidak hilang. Jadi dia tidur. Waktu saya bangunkan, tidak capek Kiel. Waktu sudah jam 10 saya bangunkan, dia ngomel, kenapa Papa tidak bangun-bangunkan Kiel? Orang tadi sudah Papa bangunkan, kalau tidak mau bangun-bangun gitu. Mungkin karena capek pikirannya. Nah, akhirnya saya ajak keliling, habis makan saya ajak keliling, saya hibur lah dia. Tidak apa-apa kalau tidak menang, tidak apa-apa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberikan kuasa untuk menang. Saya tanya kapan pengumuman? Tidak tahu, ya sudah berdoa saja. Di saat kita berdoa, di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita dimampukan. Oleh sebab itu mari kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap laku kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Andalkan Tuhan di dalam setiap usaha dan bisnis kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka terobosan-terobosan baru dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah selain mengandalkan Tuhan, terus dengar suara Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, suara Tuhan itu audible, langsung berbicara. Tetapi bagaimana sekarang kita mendengar suara Tuhan? Kita mendengar suara Tuhan bisa dari orang lain, bisa dari anak-anak, dan tentu dari hamba Tuhan yang berbicara kepada kita. Sama halnya seperti Naaman. Mari kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat yang 1-19. Bapak Ibu nanti di rumah baca kisahnya Naaman sakit kusta. Saya bayangkan seperti zaman COVID yang barusan kita lewati. Kalau zaman COVID kemarin, kalau sakit COVID-19 kan langsung diisolasi ya. Kalau Naaman ini langsung diisolasi. Padahal mungkin perkiraan saya karena Naaman seorang yang mampu, dia seorang pejabat, panglima lagi. Jadi mungkin ada ruangan khusus disediakan buat Naaman. Tetapi kalau orang
orang yang sakit kusta kalau di perjanjian lama itu harus diasingkan jauh dari pemukiman warga. Buktinya apa? Ada 10 orang yang sakit kusta. Pada saat Tuhan Yesus lewat, 10 orang kusta itu dari jauh teriak, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saat satu yang berteriak mungkin tidak dengar, akhirnya 10 berteriak, akhirnya Tuhan mendengar apa yang dikatakan. Tunjukkan ke imam-imam. Dan mereka menunjukkan ke imam-imam dan akhirnya sembuh. Singkat cerita sembuh. Nah, tetapi karena Panglima Naaman ini adalah seorang yang mampu, mungkin seorang pejabat juga, karena dia juga dekat dengan Raja Aram, dan akhirnya dia diisolasi. Mungkin perkiraan saya, tidak diasingkan. Kalau diasingkan kan jauh. Nah, mengapa? Karena pada saat itu ada bujangnya yang masih anak-anak ngomong kepada istrinya Naaman, sang ratu atau ibu, di Israel ada hamba Tuhan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan kusta, yaitu siapa? Elisa. Dan singkat cerita, istri Naaman ini menyampaikan ke Naaman bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan. Singkat cerita, akhirnya Naaman pergi ke Israel, dan sampai di Israel, di depan rumah Elisa, dia berharap, dia suruh dipanggil masuk, dan Elisa berdoa, membaca doa, kemudian menjamah sembuh. Tetapi yang diharapkan Naaman tidak. Elisa hanya menyuruh bujangnya ngomong ke Panglima Naaman, suruh masuk ke Sungai Yordan, mandi selama 7 kali berendam di Sungai Yordan. Dan sempat ada perlawanan dengan, aku ini panglima loh, pasti. Apabila kita seorang pejabat mungkin juga seperti itu, aku ini pejabat loh, kamu harus menghormati aku gitu. Kamu ini cuma hamba Tuhan. Sedangkan di Aram aja banyak sungai-sungai yang bersih. Ngapain aku masuk ke Sungai Yordan kotor? Waktu itu saya di Betian, saya tanya ke Pak Elia, memang kotor ya Pak ya? Ya kotor sih sungainya. Ya sekali lagi saya inginnya sih ke sana, melihat, menyaksikan kayak apa. Nah, tetapi prajurit-prajuritnya datang. Mari kita baca di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Suara para prajuritnya didengar Naaman. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, akhirnya dia mendengarkan itu. Jadi ciri orang yang mendengar suara Tuhan itu adalah memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu mendengar. Karena kalau orang yang tidak memiliki kerendahan hati, ngapain saya mendengar? Orang di Sungai Aram aja dia yang bersih. Kadang mungkin di rekan kerja kita atau kita sebagai pimpinan, kadang kita menghadapi anak buah yang seperti ini. Ada kala ada yang nurut, ada kala yang enggak. Atau mungkin kita menjadi bagian itu. Kita menjadi bagian yang menurut, ada juga bagian yang tidak menurut. Setiap apa yang dikatakan pimpinan kita langsung menentang. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Padahal pimpinan yang ditaruh di atas kita pun juga kita adalah dari Tuhan. Sebentar lagi kita memilih pemimpin di bangsa ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di setelah bulan Februari tanggal 14 nanti. Pilihan ada pada kita. Terserah. Dan pilihlah pemimpin yang baik. Tetapi siapapun yang ditempatkan itu adalah membawa suara Tuhan. Kita harus mendoakan, kita harus berpikiran positif, dan kita terus berkata yang baik. Nah, di saat kita memiliki kerendahan hati, kita bisa mendengar. Naaman pun juga mendengar, dan akhirnya singkat cerita dia mandi, dia menenggelamkan dirinya di Sungai Yordan 7 kali. Pada saat yang pertama kali memendamkan diri, mungkin tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Sampai yang ke-6, apa ini? Mungkin dalam hatinya juga, bagus aku pulang aja mandi. Sudah kotor. Pada akhirnya, pada saat dia membenamkan 7 kali, mujizat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, milikilah kerendahan hati, supaya kita bisa mendengar
Karena orang yang tidak memiliki kerendahan hati itu susah untuk mendengar. Maunya perkataannya yang benar, maunya pikirannya yang benar. Susah dibentuk, susah diarahkan. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 di situ dikatakan. 1 Yohanes 2 ayat ke-17b mengatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sama halnya yang pertama tadi, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Yeremia 17 ayat ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang mendengar suara Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Saya jadi ingat di Betian. Setiap kali ke Betian, pasti setiap kali persembahan, yuk kita berikan persembahan. Mungkin yang di Betian, yang sering pelayanan ke Betian pasti ingat. Pasti lagunya ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lagunya cuma gitu aja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, diberkati Tuhan. Cuma kalimatnya seperti itu, tapi luar biasa. Saya sambil nyanyi-nyanyi, sambil padahal cuma gitar aja. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nanti keluar dari sini katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup untuk selama-lamanya. Orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang mendengar suara Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, berbicara kuasa Tuhan itu adalah berbicara sekarang. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Jangan banggakan yang dulu-dulu, tetapi sekarang. Apakah kita bisa bertahan untuk kedepannya? Apakah kita mau tetap stagnan, diam di tempat kita, di posisi kita? Kalau kita sudah diberikan kuasa, ayo kita gunakan starter dan gas jalan. Gas terus, jalan terus, mendekat kepada Tuhan. Terus arahkan diri, terus andalkan Tuhan, terus mendengarkan suara Tuhan. Maka kuasa Tuhan nyata bagi kita. Saya undang para pemain musik dan singer. Kita akan belajar bersama-sama. Lagu ini saya ciptakan pada saat saya menghadapi suatu permasalahan yang berat di perusahaan yang saya hadapi pada waktu itu. Dan saya ingat sekali kami MC ke rumahnya Ibu Julin. Di sini ada anaknya. Waktu dari rumah Ibu Julin, saya pulang, saya naik motor sendiri, hujan lebat. Tidak hanya hujan lebat, petir, di saat itulah saya mendapatkan lagu ini. Setiap kalimat, Bapak Ibu Saudara bisa selamat karena ada kuasa dinyatakan bagi kita. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dimulihkannya, namun kasih karunia-Nya ku dimampukan, diberi kuasa. Saat saya nyanyikan lagu ini pagi hari, waktu saya nyanyi masih ingat. Dan di hari berikutnya, lagu ini masih teringat di dalam pikiran saya. Dan akhirnya saya ketemu Yonatan, ketemu Pak Andi. Tolong aransemen lagu ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses di YouTube saya. Judulnya Selalu Besertaku. Dan di saat ketemu Yonatan, ketemu Pak Andi, kami garap lagu ini. Semakin saya diberkati Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita akan belajar bersama-sama. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dimulihkannya, namun kasih karunia-Nya ku dimampukan melewati
Di saat yang sulit, saya berseru pada Tuhan. Saat terjepit, gaji cuma 20%, saya berseru pada Tuhan. Dan Tuhan angkat. Saya bisa jadi full timer. Saya kerjakan yang terbaik. Saya lakukan yang terbaik. Dan di usia saya yang sudah tidak muda lagi, di usia 51 tahun, mungkin bagi orang tidak mungkin bisa menjadi ASN. Dari mana? Di usia 51 tahun bisa menjadi ASN. Tapi kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bisa masuk menjadi jajaran ASN. Itu semua karena kuasa Tuhan, karena kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Bukan kuat, gagah dan perkasa, ku diangkat dan dimulihkannya, namun kasih karunia-Nya ku dimampukan diriku. Katakan dari dalam hatimu dan selanjutnya perkataan ini. Bukan kuat, gagah dan perkasa, namun diangkat dan dimulihkannya, namun kasih karunia-Nya dimampukan diriku kuasa melewati perjalanan hidupku. Ku yakin tangan-Mu selalu bersamaku. Semuanya perkara akan laku-laku di dalamnya nyambi kekuatan padaku. Ku yakin tangan kuasa-Mu selalu bersamaku. Ku dipegang teguh selalu bersamaku. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Seberat apapun, sepelik apapun, datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan. Bawa kehidupan kita terus andalkan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Segala takara kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Allah yang besar. Kalau kami bisa, ini semua adalah bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Engkau besar, yang layak dipuji. Kasih karunia-Mu nyata dalam hidup. Haleluya. Terima kasih. Kita dimampukan, kita akan dimenangkan di saat kita mengandalkan Tuhan. Terus kita peka dengan suara Tuhan. Mungkin kita dihadapkan dengan permasalahan yang berat. Sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Sepertinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Ingat, ada kuasa yang nyata, ada kekuatan yang nyata. Itu ada dalam diri kita.
segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang beri kekuatan padaku. Ku yakin tangan kuasa-Mu selalu besertaku. Ku dipegang teguh, aku bersama-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung. Saya serahkan pada Bapak Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kuasa Tuhan terus nyata atas kami. Kehidupan kami selanjutnya kiranya terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan dan dituntun dengan kuasa Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus semakin mengurapi, hikmat Allah bertambah-tambah kuat, dan jadikan hamba-Mu ini berkat bagi banyak orang. Melalui hamba-Mu ini saluran berkat, dan banyak orang diberkati, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, sebentar kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk dan kita akan berikan persembahan.
saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, apakah ada? Ada satu? Ada lagi? Apakah ada? Mari kita sambut saudara kita. Kita adalah satu keluarga. Bukan orang asing dan mendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang dulu, dan anggota keluarga Allah. Bukan orang asing yang datang buat saya. Kami menggunakan kesempatan bisa bersama-sama di gereja kita. Dari orang-orang dulu dan anggota keluarga di tempat ini mereka sangat penting bagi kita, dan saya mengajak kita banyak berdoa. Pertama buat tim musik pujian, semua kru, tamborin, dan yang berkaitan dengan musik pujian, tim PW. Besok akan ada praise worship, langsung saya pimpin. Saudara yang mau ikut silakan, kita akan menyembah di tempat ini. Jam berapa Pak? Jam 7 tepat di tempat ini. Silakan dilawat Tuhan dan banyak berdoa. Kemudian pada tanggal 1 itu hari Kamis, Senin, kemudian Sabtu, Kamis itu tanggal 1 itu kita masuk di bulan Februari. Ada satu pekerjaan yang sangat besar di Indonesia. Di tengah-tengahnya di sana ada pemilu. Maka tanggal 1 sangat baik saudara bersama dengan kota-kota yang ada di Indonesia dan gereja-gereja akan berdoa. Maka ditarakan dipusatkan di gereja kita akan pimpin di musik pujian gereja ini, dan saya juga akan menyampaikan firman Tuhan di tanggal 1 itu, dan kita akan berdoa. Kami mengundang saudara tanggal 1 jam 6 itu hari Kamis. Tanggal 1 Februari kita akan berdoa, dan judulnya adalah Damailah Indonesiaku. Saudara yang percaya bahwa Indonesia kita akan lebih baik, katakan amin. Amin. Katakan demikian. Saya tolak kata-kata negatif terhadap Indonesia. 2, 3. Sepakat, katakan amin. Amin. Saudara, dan berkati dengan kata-kata profetik, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, berkatalah hal yang profetik, positif, dan atau boleh saudara kalau ditaruh oleh Tuhan nubuatan terjadi, dan itu adalah sesuatu yang baik. Maka tanggal 1 kita akan berdoa di tempat ini jam 6 sore. Nanti ada hamba Tuhan dari gereja lain akan datang, dan sama-sama kita menyembah Tuhan. Tanggal 2 hari Jumat. Semula saya berpikir apakah khotbah visi di tanggal 1, dan rupanya kepentingannya berbeda. Maka tanggal 2 tetap kita adakan worship night di tempat ini juga, dan secara khusus saya akan sampaikan tema di bulan Februari, itu juga fellowship di bulan Februari, tanggal 2 Februari. Jadi kita banyak berdoa di bulan ini supaya Tuhan nyata kuasanya atas bangsa kita, atas kota kita, atas gereja kita, atas keluarga saudara dan pribadi saudara. Yang sepakat katakan amin. Amin. Itu saja, pulang dengan berkat yang datang dari Tuhan. Dan ada satu hal yang harus saudara simpan di hati adalah aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan aku punya Tuhan yang besar. Mari bangkit berdiri bersama-sama, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan Kalian
dari Tuhan di akhir ibadah ini. Silakan berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduan saudara, berserulah berdoa ke hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Sekarang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran. Tengahkan tangan saudara, pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan di buah Allah, berhasil dan berkemenangan, berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam.